Hello, testing mic 1 2 3, testing mic 1 2 3. Hello, percubaan suara 1 2 dan 3. Percubaan suara 1 2 dan 3. Okay. Mana go tu dong? Masuk dong. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua yang bersama kita di Facebook Live Tawau Kini pada malam ini. Terima kasih kerana sudah menyaksikan bersama kita di Tawau Kini. Sekarang ini kita berada di Dewan Masyarakat Tawau. Okey, sekarang ini kita berada di luar kawasan Dewan Masyarakat Tawau. Sebentar sahaja lagi kita akan masuk ke dalam untuk sama-sama dengan penonton-penonton di dalam bagi menyaksikan majlis penutupan dan penyampaian hadiah Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah 17 Syawal 1443 bersamaan dengan 18 Mei 2022. Okey. Jadi kepada yang menyaksikan FB Live kita sekarang ini, jangan lupa untuk like and share. Kita punya Facebook Live, okey, jangan lupa like and share. Kita punya Facebook Live. Facebook Live ini insyaAllah kita akan berlangsung. Kita akan meliputi persembahan nasyid dan juga kita akan meliputi ceramah daripada Ustaz Das'ad. Okay, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, kita mohon kepada semua yang menyaksikan FB Live ini untuk sama-sama like and share. Okay, kita punya Facebook Live. Dan jangan lupa untuk komen. Kita akan bacakan komen-komen anda. Baik, sebelum kita masuk ke dalam, ingin saya maklumkan Facebook Live kita hari ini ditaja oleh yang ditaja oleh Maxim E-Hailing Tawau dan juga Pau Pau Pet Shop. Okey, Maxim E-Hailing Tawau yang merupakan sebuah perkhidmatan e-hailing di Tawau. Okey, untuk pendaftaran pemandu dan jana pendapatan layari laman web mereka taxi.pro untuk maklumat lanjut. Bersama dengan Pau Pau Pet Shop yang menyediakan makanan dan aksesori haiwan peliharaan bertempat di kawasan Staming Hilltop. Okey, jadi sekarang ini kita berlangsung bicara langsung di majlis penutupan dan penyampaian hadiah Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah yang berlangsung di Dewan Masyarakat Tawau. Dan MTQ kali ini disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Dr. Seri Panglima Haji Johar bin Datuk Haji Mahiruddin yang di-Pertuan Negeri Sabah. Dan majlis ini juga turut dihadiri oleh wakil-wakil rakyat di daerah Tawau. Okey. Jadi pada sekarang ini, jom kita sama-sama masuk menyaksikan persembahan nasyid dan seterusnya kita berlintas langsung, bersiaran langsung mendengarkan ceramah daripada Ustaz Das'ad Latif. Okey, jom sama-sama kita masuk. Jangan solekan sunda. Saya solekan sunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak kelibret bah. Betul lah ini masalah kalau Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih di atas persembahan nasyid sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya marilah kita hayati butir-butir bicara tazkirah yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan. Sebelum itu izinkan saya untuk membaca sedikit biodata beliau. Beliau yang berumur 49 tahun dilahirkan di Makassar, Indonesia pada tanggal 21 Disember 1973. Beliau merupakan seorang pensyarah di Universiti Hasanuddin Makassar, Indonesia, pengkhususan dalam bidang perhubungan awam, public relations. Beliau memperolehi 2 ijazah sarjana master dalam bidang ilmu komunikasi di Universiti Hasanuddin dan bidang peradilan Islam di Universiti Islam Negeri UIN. Beliau juga memperolehi 2 ijazah doktor falsafah PhD dalam bidang ilmu komunikasi dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan doktor falsafah dalam bidang ilmu syariah dari Universiti Islam Makassar. Beliau yang cukup dikenali di Malaysia dan Indonesia ini mengisi program pengajian keagamaan di pelbagai televisyen nasional di Indonesia seperti TV One, SCTV dan media tempatan seperti TVRI Makassar dan radio di Makassar. Beliau juga aktif berceramah di masjid-masjid dan majlis-majlis ilmu serta menjadi pembimbing untuk ibadah haji dan umrah. Beliau juga aktif mengajar di berbagai kampus universiti di Makassar dalam bidang ilmu komunikasi. Beliau juga turut aktif menulis dan telah menghasilkan beberapa karya berjudul seperti Pilkat, Nikmat atau Bencana, Pemikiran Politik Seorang Dai Islam yang Diperdebatkan, membahas masalah khilafiyah dalam Islam, perspektif ilmiah dan dari hati ke hati. Beliau yang dimaksudkan ialah yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Dasan Latif. Majlis dengan penuh ta'zimnya mempersilakan. kalau pegang salah.
kosong. Kenapa aja? Gak boleh loh. Kau tekan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika iblis laknatullah alaihi diusir dari surga karena enggan sujud kepada Nabi Adam, lalu iblis mengatakan ikrar, saya akan menyesatkan anak cucunya Adam untuk menemani saya masuk ke dalam neraka. Saya akan berupaya menggagalkan mereka ketika mereka mendengarkan dakwah. Dan ketika kita mendengarkan dakwah seperti ini, iblis berupaya menggagalkan kita. Dan salah satu cara mereka iblis ini menggagalkan kita, dibisiknya kita, pegang handphonemu, pegang handphonemu, pegang handphonemu. Itu bagian daripada khutuwatis syaitan, langkah-langkah setan. Mohon maaf dan mohon ampun setinggi-tingginya supaya kita dengar ceramah dengan sebaik-baiknya. Begitu saya menghargai jemputan ini, berjam-jam saya sampai ke sini, membutuhkan waktu dan pengorbanan tenaga untuk menghargai jemputan acara ini. Menghargai. Jadi tolonglah saya juga sedikit dihargai dengan menyimpan sedikit HP-nya untuk dengar dakwah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewanya yang saya muliakan dengan segala kemuliaan yang saya miliki, Tuan yang terutama negeri Sabah beserta Toh Puan, dan juga yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah beserta Datin Sri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertepatan dengan hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, bersamaan pula dengan hari lahirnya hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah, Allah memanggil malaikat Jibril. Jibril, kau panggil 3 malaikat penyertaimu, Israel, Mikail, Jibril. Kau datang menjemput Muhammad. Kau turun menjemput Muhammad, cabut nyawanya. Dengan catatan, tanya dulu. Kalau dia mau dicabut nyawanya, laksanakan. Kalau tidak mau, tunda sampai dia mau. Allahu Akbar. Turunlah 4 malaikat, Jibril, Israel, Mikail, Israfil. Langit ke-7 masih berempat malaikat ini. Langit ke-6 masih berempat. Sampai di langit kedua masih berempat. Sampai di langit pertama, malaikat Jibril lalu berkata, wahai malaikat Israel, kamu yang bertugas hari ini, kamu aja yang turun menjemput Muhammad. Saya tunggu kau di langit ini. Kata malaikat pencabut nyawa, macam mana caranya? Kamu yang selama ini jumpa dengan dia, saya baru pertama kali jumpa. Kau turunlah juga bersama saya. Tapi apa kata malaikat Jibril? Saya tidak tega melihat engkau mencabut nyawa. Maka turunlah 3 malaikat ini. Lalu di depan pintu rumah Rasulullah, ketuk pintu Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Siti Fatimah membuka pintu. Ternyata tidak ada orang yang ada di depan pintu. Lalu Nabi bersabda, Fatimah, yang mengetuk pintu sudah ada di sampingku.
Lalu malaikat pencabut nyawa berkata kepada Muhammad, "Ya Muhammad, Allah perintahkan saya mencabut nyawamu hari ini kalau kau mau. Menurutmu bagaimana?" Puan-puan, kalau Anda ditanya, apa kira-kira jawab? Kalau saya Datuk dijawab, Datuk saya ditanya, "Das'at Latif, Allah perintahkan saya cabut nyawamu. Menurutmu bagaimana?" Saya akan jawab, "Tunggu dulu, istri saya baru satu." Apa jawaban Nabi? "Wahai malaikat, seluruh malaikat, wahai malaikat, seluruh nabi dari Adam, setelah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mereka menghadap kepada Allah. Saya pun siap menghadap kepada Allah. Tapi saya nak tanya sesuatu. Ada kemuskilan aku nampak hari ini. Apa gerangan? Mana Jibril? Kok tidak ada Jibril menyertaimu? Saya nak tanya sesuatu perkara kepada Jibril. Mana dia?" Malaikat pencabut nyawa berkata, "Dia ada di langit pertama menunggu." Kau tanyalah dia. Kau pergi jemput dia. Saya nak tanya sesuatu. Naiklah malaikat pencabut nyawa dan berkata kepada malaikat Jibril, kalau bahasa di Indonesia, "Nah cari ku temanmu. Ku bilang memang kamu ikut banyak sekali ceritamu. Kau turunlah, saya menemani saya." Baiklah kalau begitu. Turun malaikat Jibril. Lalu nampak di depan Nabi, dan Nabi berkata, "Ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, tolong bagi tahu saya informasi yang enak aku dengar. Tolong beri saya berita yang nyaman aku dengar di telinga saya." Jibril lalu berkata, "Ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan sudah menunggu rohmu. Seluruh malaikat." Kata Nabi, "Alhamdulillah." Baik. Apalagi? "Ya Muhammad, meskipun engkau Nabi urutan 25, Nabi dan Rasul 1 sampai 4 haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam surga." Alhamdulillah. Apalagi? "Ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan, Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Kalau ada." Alhamdulillah. Lalu Nabi berkata, "Jibril, itu kan urusan saya. Itu soalan saya. Saya tidak pening, saya tidak pusing, saya tidak cemas urusan saya. Aku cemaskan masyarakat Tawau. Aku cemaskan bagaimana umat Islam yang ada di Sabah. Aku tidak cemaskan diriku. Aku cemaskan umat Islam yang ada setelah saya. Tolong bantu saya." Lalu Jibril berkata, "Tunggulah sebentar, saya naik lagi tanya." Nabi kemudian Jibril lalu naik bertanya kepada Allah, lalu turunlah berita yang sangat menggembirakan. Apa berita itu? Simak baik-baik tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk. "Ya Muhammad, meskipun engkau sudah tidak di Lahad Datu, meskipun engkau sudah tidak di Keke, meskipun engkau sudah tidak di Sabah, selama umatmu berpegang kepada Quran dan berpegang kepada sunnah, don't worry, be happy. Tak payah cemas. Meskipun kau tidak sudah di tengah-tengah mereka, selama mereka berpegang kepada Quran dan sunnah, aman umatmu, ya Muhammad." Nabi pun lalu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, malaikat, laksanakan tugas." Mundur malaikat Jibril, maju malaikat Israil dan berkata, "Oh Muhammad, tak gampanglah, maafkan saya. Saya hendak melaksanakan tugas saya. Silakan." Lalu mulailah malaikat pencabut nyawa melaksanakan tugasnya. Dicabut rohnya Rasulullah, meninggalkan telapak kaki Rasulullah, menggigil betis Rasulullah sampai ke paha. Keluar biji-biji keringat di jidatnya Nabi. Di dahi Nabi keluar keringat-keringat kecil. Di pelipis Nabi keluar keringat-keringat kecil. Lalu malaikat Jibril berpaling, tidak nampakkan wajah di depan Nabi. Lalu Nabi melihat Jibril berpaling. Nabi berkata, "Ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apa kau jijik melihat saya saat ini?" Jibril berkata, "Ya Muhammad,
demi Allah yang menguasai langit dan bumi, taklah aku jijik melihat wajahmu, tapi aku tak sanggup, tak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Lalu Nabi bersabda, Jibril, ketahuilah, andai saja karena tidak Allah cinta kepada saya, andai saja kalau Allah tidak sayang kepada saya, maka aku akan merasakan betapa sakitnya sakaratul maut ini. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, kumpulkan semua sakitnya sakaratul maut, satukan semua sakitnya sakaratul maut. Cukup saya yang merasakannya, jangan kau rasakan kepada hambamu, jangan kau rasakan kepada umatku setelah aku meninggalkan mereka. Allah Akbar. Adakah pemimpin seperti ini yang memikirkan rakyatnya meskipun dia sudah sakaratul maut? Dia tidak berkata, jangan kau berikan kepada istriku, jangan kau berikan kepada anak cucuku, tapi dia katakan, jangan kau berikan kepada umatku, berikan hanya kepada saya. Lalu semakin jauh meninggalkan ruh Nabi dalam fisiknya, naik ke tenggorokan. Lalu Nabi bersabda dan meninggalkan 3 pesan. Mohon maaf beribu maaf. Dengar baik-baik pesan Nabi. Yang pertama, jaga solat kalian. Tadi Nabi tidak bercakap jaga jabatan kalian, jaga sawit kalian, jaga kau punya kekayaan. Tidak, Nabi menjelaskan jaga solat kalian. Kenapa? Karena tanpa solat kalian kafir di hadapan Allah. Tidak puasa tetap Islam, tidak haji tetap Islam, tidak bayar zakat tetap Islam. Tapi ketika seorang Islam dia bangun masjid, dia wakafkan bangunannya untuk sekolah Islam, tapi dia tidak sholat, demi Allah kalian kafir di hadapan Allah. Siapa cakap? Buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 49. Di situ Allah jelaskan, 1 kali kau tinggalkan sholat, kamu dihukum 1000 tahun. Buka pula Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Di situ pun Allah menjelaskan, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana fima hum fi wujuhihim min asari sujud. Kurang lebih ayat ini menjelaskan, kalau ada di antara kalian tidak sholat, kalian kafir di hadapan Allah. Kenapa bisa Ustaz? Sebab sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Maknanya apa? Ketika sholat tidak ada kegiatan lain kecuali menghamba kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, ketika haji boleh ada kegiatan lain. Haji boleh sambil nyanyi tawaf, labbaik Allahumma labbaik. Raihan boleh. Nak bayar zakat boleh sambil nyanyi. Insaflah wahai main zakat Masya bila ini sah punya zakat. Puasa sambil dagang boleh. Sambil nunggu buka puasa, cik, berapa guys? 30 ringgit. Sah puasanya. Tapi ketika sholat tidak boleh ada kegiatan lain. Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Pasti batal sholatmu. Allahu Akbar. Cik, berapa gas? 20 ringgit. Batal kau punya sholat. Kenapa? Tak boleh ada kegiatan lain kecuali menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya sholat. Apa biasa alasan kita tidak sholat? Ustaz, saya tak boleh kena air, Pak. Saya sakit, tayamum. Ustaz, saya di tengah laut, tak nampak mana kiblat. Kau tengok mana arah kiblat, macam mana caranya? Kau tengok di mana matahari terbenam, kau menghadap ke sana. Matahari terbenam ke sana, menghadap ke sana. Allahu Akbar. Tiba-tiba kau perahu goyang, atau apa ya kau goyang-goyang juga. Ustaz, saya sariawan Ustaz. Ini gigi saya ada luka. Aku salatlah dengan luka. Allahu Akbar.
Allah tahu kau lagi sakit. Apa lagi? Ustaz, saya tidak boleh berdiri. Duduk. Tidak boleh pun berdiri, duduk. Ustaz, ada bisul di pantatku, mari. Tidak boleh mari Ustaz. Sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Matamu aja aku kasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Jangan ketawa, saya serius ini. Boleh. Ustaz, saya tidak bisa isyarat. Terakhir, pakai sholat dalam hati. Macam mana sholat dalam hati? Mata tak bergerak, bibir tak bergerak, tangan tak bergerak. Pejamkan mata. Lagi ruku, bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Sujud, bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Selesai. Saya pun tak bisa bayangkan Ustaz dalam hati. Gampang, ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Selesai. Ayo. Apa biasa alasan orang tidak mau sholat? Mohon maaf, mohon ampun. Paling banyak perempuan tidak sholat kalau ada pesta macam ini. Oh, marah. Tak apa, kalau kau marah saya balik besok. Ada pengantinnya jam 12 tengah hari. Jam 10 sudah ke salon. Coklat, biru, krem, abu-abu. Macam tabrakan listrik. Pakai jilbab. Oh, jilbabnya Masya Allah 3 lapis. Biru, coklat. Ada juga ini sini. Ada pula ini di sini. Di Indonesia saya cakap jilbab sakaratil maut. Ya kan? Allahu Akbar. Tiba waktu sholat, suaminya berkata, Dinda, saya sudah bayar haji, saya jual kebun supaya kopi haji. Kenapa kau belum sholat? Ini sudah mau masuk asar, kau belum sholat duhur. Kau sholat sana. Sadarlah kau Pak. Ya sadarlah, saya suruh kopi sholat. Kau tidak nampak ini jilbab saya 1 jam dipakai ini. Jilbab beleng-beleng. Alhamdulillah saya lihat nampak di sini tak ada. Alhamdulillah. Apa Allah melarang kita pakai jilbab dan berdandan? Tidak. Apalagi kalau puan berdandan supaya suami bangga di sampingnya, ibadah. Cuma Allah tidak senang ketika dandanan itulah menyebabkan kalian tidak sholat. Saya bagi contoh sederhana. Di sini ada tuan yang terutama negeri Sabah beserta Tok Tuan. Beliau punya ajudan, pengawal. Coba tanya beliau, kalau beliau berkata pengawal, itu pengawal meskipun dia baring-baring langsung siap Datuk, perintah. Kalau perlu dia makan kacang, dia makan dengan kulitnya. Siap perintah Datuk. Iya toh, padahal Datuk ini ada arwahnya. Akan hilang juga. Lalu kenapa ketika Datuk memanggil kita tak baik, takut betul kita menolaknya? Mana ada Datuk memanggil pengawal? Tunggu dulu Datuk. Dipecat kau. Allah. Maka Rasulullah memesankan, jaga sholat kalian. Kalau sholat tuntas, sholat baik, kecil buat Allah dapat tinggi. Kecil bagi Allah kasih anak. Kecil bagi Allah lunasi utangmu. Kecil bagi Allah menangkan kalian undi raya. Kecil buat Allah. Yang tak masuk akal aja Allah bagi. Apalagi kalau masuk akal. Mana contoh? Ada di sini pernah tidur 2 hari tak bangun-bangun? Ada? Mana boleh, menurut ilmu kimia tak boleh, menurut ilmu kesehatan tak mampu kita. Jangankan 2 hari, 309 tahun tidur tak pernah bangun-bangun. Siapa? Ashabul Kahfi. Tak masuk akal. Kalau Allah mau jadi bos. Boleh tak perempuan hamil mengandung tak pernah disentuh laki-laki? Mana boleh Ustaz menurut ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam wanita suci tak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihi salam. Kalau Allah mau, apalagi cuma sembuh asam urat. Daud
Kecil buat Allah. Ada yang sering sakit di sini sudah ke Kuala Lumpur, ke Singapura, ke Eropa berobat tak sembuh-sembuh. Memang bukan dokter yang menyembuhkan kalian, Allah. Kalau dokter yang menyembuhkan kalian, tak ada dokter yang kena COVID. Mohon maaf kalau ada dokter kesehatan di sini. Saya pun kemana-mana jumpa dokter, belum pernah saya jumpa yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang beritahu penyakitku. Masuklah saya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Macam mana kabar? Baik, alhamdulillah. Saya sakit-sakit dokter. Saya mencret. Kata Pak Dokter, macam mana boleh? Mana bisa? Dalam hatiku, urusanku karena kau dokter. Yang hebat tuh baru kita dilihat, Ustaz pasti kau mencret. Jadi kan tidak. Tapi Allah tanpa Anda beritahu, tanpa tuan-tuan beritahu, Allah tahu apa yang Bapak mau. Allah cuma minta ayo sholat. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, lunasi utang-utangku. Ya Allah, perbaiki ekonomiku. Ya Allah, angkat derajatku. Allah jawab, hayya alal falah. Sini kau, saya kasih kau apa yang kau mau. Bapak tahu apa itu hayya alal falah? Mari saya berikan kamu kemenangan. Itu janji Allah, bukan janji politik. Di sana bukan di Sabah. Tuan-tuan yang saya hormati. Yang kedua, Ini. kata Nabi, jaga perempuan ini. Jaga perempuan kalian. Tuan-tuan, Bapak Ibu, saudaraku, Anda punya anak perempuan, jaga perempuan kalian. Anda punya saudara perempuan, jaga perempuan kalian. Anda punya rakyat perempuan, jaga perempuan kalian. Sekarang perempuan kita kadang-kala dibodoh-bodohi oleh budaya. Dia pakai jilbab, oke, alhamdulillah. Tapi sayang jilbabnya, yang penting tutup aurat. Tapi syarat keduanya dia langgar. Apa itu? Tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Jilbab, tutup aurat, best, oke. Tapi janganlah yang sempit-sempit. Sudah sempitnya jangan begini. Nabilah mahasiswaku, kenapa kau tengok Ustaz? Ya pastilah tengok. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Maka yang baiklah, kami lelaki jaga mata, tolong Anda perempuan jaga akhlak. Betul-betul baru kau yang begitu. Nah, apa Islam melarang sepeda olahraga perempuan? Nah, olahraga supaya suamimu senang di depanmu. Apa Islam melarang senam? Tak, silakan. Tapi jangan campur-campur laki perempuan. Ini perempuan di depan, bajunya sempit, roknya sempit, menghitunglah dia. Laki-laki di belakang, 1, 2, laki di belakang, 3. Allah. Ayo. Kenapa Nabi pesan perempuan? Karena perempuan adalah ibu kita. Kalau dia gagal menjadi ibu, gagal mendidik anaknya, bisa dibayangkan bagaimana Islam 10, 20, 30 tahun yang akan datang ketawa. Itulah Nabi pesankan, jaga perempuan, karena perempuan adalah ibu di antara umat Islam yang akan melahirkan anak-anak generasi Islam. Yang ketiga pesan Nabi, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Mohon maaf, mohon ampun, tuan-tuan yang ada di depan kita. Anggaplah, kami menganggap tuan-tuan sebagai Nabi Rasulullah Muhammad SAW, utusannya, sebagai perwakilan
jagalah umat Islam yang ada di Tawau. Umat. Pelihara mereka ini. Alhamdulillah, tuan-tuan diberi kuasa, diberi derajat yang tinggi. Alhamdulillah, Allah tidak melarang kita menjadi dato. Allah tidak melarang kita jadi datin. Allah tidak melarang kita jadi penguasa. Jadi penguasalah kalian. Tapi ingat, jaga umat Islam. Insya Allah, kalau umat Islam kita jaga, umat Islam kita pelihara, tuan-tuan, datin sekalian, bukan cuma datuk di dunia, bukan hanya menjadi tuan di dunia, tapi insya Allah bersama Rasulullah minum di telaga Al-Kausar kelak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Salah satu pesan Nabi tadi, jaga selama Al-Quran dan Sunnah kalian lakukan, maka insya Allah akan aman. Dan salah satu cara memelihara Al-Quran ini adalah dengan melakukan lomba tilawatil Quran seperti ini. Penting melakukan acara seperti ini. Agar apa? Kita tengok anak-anak kita, ternyata mereka pandai membaca ayat suci Al-Quran. Tidak cukup sampai di situ. Mari ajarkan anak-anak kita, bukan cuma pandai menghafal dan membaca Al-Quran, tapi yang lebih utamanya lagi, mengamalkan Al-Quran. Yang mendesak kita lakukan sekarang adalah mengajarkan anak-anak kita akhlak. Sebab anak-anak kita sekarang Pak cerdas, brilian, pandai. Mana? Coba lihat anak-anak kita. Dia bawa motor, bicycle, itu dia boleh pakai WhatsApp. Dia naik motor bawa WhatsApp. Saya biasa sudah gini masih salah klik. Anak-anak kita cerdas. Satu aja kurangnya Pak, kurang ajar. Sopan betul sama ceweknya, sopan betul sama pacarnya. Ya bang, terserah abang aja deh, saya ikut. Sekalinya sama bapaknya, diberitahu, kolot, itu kan dulu, abang zaman dulu, itu tahun 70, sekarang lain. Usah akhlak mereka. Kalau dia jabat tangan sama cowoknya, masya Allah, sopan betul. Beleng-beleng. Begitu dia jabat tangan sama bapaknya, dia cium tangannya, tak, dia cuma sliding. Coba kalau jabat tangan sama anak itu ya. Mau lagi lihat anak kita sekarang akhlaknya. Balik pulang nanti, periksa handphonenya. Siapa gambar yang ada di wallpapernya? Bapaknya. Saya lagi menguji ujian anak mahasiswa saya bilang tak boleh pegang handphone, simpan di sana mejamu. Saya jalanlah mengawas, ada handphone saya lihat, cakep betul cowoknya, putih bersih. Saya tanya ini, saya lihat mukanya ceweknya, ndak connect. Ceweknya ini cakep betul. Saya tanya lagi mahasiswi saya, gagah betul cowokmu, cakep betul cowokmu. Dia bilang, Ustaz, bukan cowok itu Ustaz, itu artis. Siapa ini? Lee Min Ho, artis Korea. Saya bilang, dia kenal kau? Tak. Pernah kau di miss call? Tak. Pernah kau di WhatsApp? Tak. Untuk apa kau simpan di situ? Ganti itu, tukar. Kasih bapakmu di situ fotonya, tukar itu. Dia bilang, tunggu Ustaz, saya cari dulu lah. Dia cari fotonya bapaknya, langsung dia bilang, saudara hapus Ustaz. Ada. Mari tuan-tuan yang saya hormati, nak melihat masa depan Malaysia, nak melihat masa depan Islam, nak melihat masa depan Indonesia, dan kita Melayu pada umumnya, lihat anak kita. Boleh saja mereka belajar bahasa Inggris, tak salah mereka belajar tentang teknikal, tapi keliru ketika mereka menjauhi Al-Quran. Dan salah satu kecintaan kerajaan Sabah kepada umat Islam, digelarlah acara seperti ini, musabaqah tilawatil Quran. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat, non wal kalami misrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Dr. Dasar Latif di atas penyampaian tazkirah sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian,
Sekarang tibalah masa yang dinanti-nantikan, yaitu pengumuman keputusan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah bagi tahun 1443 Hijri bersamaan dengan 2022 Masihi. Diumumkan keputusan bahagian khori. Tempat ketiga dengan memperoleh markah 85.83% disandang oleh Zunaidi Edi bin Mr. Alai mewakili Pantai Barat Selatan dari daerah Kota Kinabalu. Naib Johan dengan memperoleh markah 89% disandang oleh Nasra Idin bin Nahar mewakili Pantai Barat Selatan dari daerah Putahan. Johan Khori Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah bagi tahun 1443 Hijri bersamaan dengan 2022 Masihi dengan pola markah 89.33% disandang oleh Hamdi bin Yusuf mewakili bahagian Pantai Barat Selatan dari daerah Papar. Sekarang diumumkan pula keputusan bahagian Qari'ah. Tempat ketiga dengan memperolehi markah sebanyak 78.67% disandang oleh Puan Pangeran Dayang Saliah binti Awang Saleh mewakili bahagian Pantai Barat Selatan dari daerah Putatan. Naib Johan dengan memperolehi markah sebanyak 80.01% disandang oleh Cik Nabilah Syafawati binti Safari mewakili bahagian pedalaman atas dari daerah Nabawan. Johan Qari'ah Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah 1443 Hijri bersamaan 2022 Masihi dengan memperolehi markah sebanyak 88% disandang oleh Puan Nur Fatin Izzati binti Rablin mewakili bahagian Pantai Barat Selatan dari daerah Kota Kinabalu. Sekarang majlis mempersilakan Johan bahagian Khori untuk mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Dipersilakan. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه
Okey, jadi baik, demikianlah sedikit sebanyak yang siaran langsung yang dapat kita bawakan, lintas langsung yang dapat kita bawakan daripada Dewan Masyarakat Tawau bersempena dengan Majlis Tilawah Al-Quran negeri peringkat negeri Sabah yang diadakan di Tawau, Sabah. Okey, jadi intipati daripada apa yang diperkatakan pada hari ini, kita mendengarkan ucapan daripada Ketua Menteri, kita mendengarkan ucapan daripada Tun Johar, dan kita mendengarkan sendiri kita bawakan secara langsung ada iaitu ceramah daripada Ustaz Dasat special untuk malam ini, ceramah daripada Ustaz Dasat Latif, dan apa yang beliau ungkapkan berkenaan tentang kepentingan solat itu sendiri. Okey, bagaimana kita sepatutnya sebagai seorang umat Islam untuk sentiasa menjaga solat kita, okey, melebihi kepentingan individu ataupun perkara-perkara yang lain. Jadi baik, jadi rasanya itu saja yang dapat kita bawakan kali ini. FB Live ini ditaja oleh Maxim E Heling Tawau dan juga Pau Pau Pet Shop Tawau, dan terima kasih kepada semua yang menyaksikan FB Live kita di Tawau kini, dan kepada yang like dan juga share kita punya Facebook Live daripada awal sehinggalah sekarang ini. Jadi baik, rasanya itu saja yang dapat kami bawakan kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bos gue yang geger nih.